Yo yo yo, selamat datang di podcast Nubi Sabi. Kita semua yang mau jadi. Oke, bersama gue Faisal Satif, wedding photographer, commercial videographer, dan juga pilot drone. Kali ini kita kedatangan lagi seorang wanita yang cakep nggak ya? Pastinya sih cantik lah, karena dia seorang model nih. Model papan atas di mana mbaknya? Bogor ya? Di Bogor tuh udah kedengeran suaranya tuh. Suaranya aja tuh merdu banget ya. Kita langsung sambit aja. Jangan. Sosok lucu bapak-bapak ini ya. Udah langsung aja deh. Kita sambut Mbak Tila. Lo tau kan guys, alasan gue pakai kaos, pakai kemeja kayak gini. Kalau nggak gue kayak gembel dari sebelah dia nih. Cakep banget ya guys. Cakep guys? Cakep lah. Bisa aja. Apa kabar Satila? Kita belum tos-tosan. Oh iya. Tos-tosan kemana janjiannya? Iya. Apa sih? Oke, kan dulu. Lah kenapa? Kenapa? Selamat datang di Cerdas Smart Nubi Sabi. Yeay. Gue di prank. Gue udah mau ngomel. Oke, nah ini kita kedatangan bintang tamu nih. Oh ya, acara gue dibajak. Sebenarnya bintang tamu kita juga yang mindahin kita buat bikin Cerdas Smart ini. Waduh. Oh gitu, oh gitu. Kayak sekali gak apa-apa ya. Oh gitu, so nggak tahu lagi lo. Nggak tahu. Kenapa? Buat hiburan aja. Oke. Boring banget. Oke. pokoknya. Gue pusing ini. Acara gue dibajak. Baru juga berapa episode udah dibajak ini. Oke, peraturannya gini. Jadi, siapa yang angkat tangan duluan, itu yang jawab duluan. Jadi, kalau benar bakal dapet Ah, gue satu mau poin. yakin. Gue mau pinter. Tapi kalau salah, pertanyaannya bakal dilempar ke lawan. Oh gitu. Ganti-gantian. Kalau benar nggak ada yang dapet poin. Oh oke. Iya, nanti aku bakal ada 10 pertanyaan ya. Banyak juga ya. Hadiahnya apa hadiahnya? Ada deh, kepo deh. Siap semuanya? Oke, Siap. beneran kaget Serius. Gue kira apaan nih Kita bikin mulai ini. ya permainannya. Ayo, pertanyaannya. Oh, Aul yang terlibat nih. Ayo lo Ul, diciriin lo Ul. Diciriin loh. Yang pertama, apa kepanjangan dari PSBB? Ayo. PSBB Punya yang pinter. COVID itu kan ya? Bener? PSBB itu COVID yang gitu kan? Iya. Aku aja. PSBB. Enggak, abang nggak tahu. Lupa. Nggak tahu ya. Apaan ya? Kok aku ngeblank sih? Ini pembatasan sosial berskala besar gak sih? Satu Gue nol. kirain tadi pembatasan Gimana sosial sih? besar-besar. Berskala besar. Oh iya. Padahal gue bilang gue pinter tadi. Udah 1-0 ya, 1-0. Oke, next. Nah, yang nomor 2. Siapa Presiden RI yang ketiga? Oh, gue tahu. Gue tahu dong. Tahu panjang ya? Hah? Nama panjang ya? B.J. Habibie. Iya, benar. Wih. Emang iya ya? Iya dong. Oh iya, ketawa aku. Terus. Yang ketiga, nama tarian apa yang ada di uang 2000 tahun 2016? 2000. Tahun 2016. Tarik kecak gak sih? Kecak ya? Iya. Bukan. Oh, salah. Yaudah jaipong deh. Salah juga. Apa bang? Nggak tahu gue. Gak tau 2000 kayaknya nggak main, 2000 nggak main. Kalau 100.000 gue tahu. Ya. Duit gocap minimal gitu kayak. Jawabannya adalah tari piring. Oh iya. Oh, tadi piring, oke. Itu sama. Sama. Wah parah. Emang Bang. bang itu sama? Nah, tadi kan itu gue sama. menang. Yang keempat, Oke. ada bebek 10. Aduh, hitung-hitungan. Dikali 2 jadi berapa? 20. Aku tahu 10. 8. Yeay. Kok 8? Iya. Kok 8? Tadi kali, ada dikali 2. Jokes receh Nggak emang ya. jelas. Tanyaan receh. Gak jelas. 2, 1. Oke. Ada dong. Ini ada hukumannya? Enggak ada kan? Ada. Kalau gue menang ada. Oh, gitu. Kalau gue menang adain. Ayo. Apa? Yang kelima, apa itu kepanjangan dari WHO? World Health Organization. Iya. Gue pinter. Aku baru Gue banget. pinter. Gue anak IPA. Baru banget. Aduh, lu 3-1. gimana dong? Gimana dong? Cepetan. Hewan apa menjadi tokoh anak Tuan Fred di SpongeBob?
Paus. Telat lagi gue. Abang tahu emang? Tahu lah, kan gue Paus, nontonin Paus, kartun juga. Tiga Pasti dua. 32. Seru deh. 7. Berapa kurs USD hari ini? Apa? Berapa? Oh, kursnya 10.000 paling. 14 ribuan. Oh 14. Mendekati. Iyalah 10.000. 10.000 mah murah. Zaman Iya, kapan dari- ya? Iya. Iya, dah. Nggak apa-apa, 41, it's 42. okay. It's okay. Nomor 8. Oke. Tebak harga Fuji film kamera instan. Ya, ini mah dia Hah? dong. Instak yang mana? Sekitar berapa? Iya, yang dekat. Kayaknya 5 juta. Aku di atasnya 6 juta. Ini kayak super deal ya? Jawabannya nggak ada yang benar. Nggak ada yang bener. Gimana sih? Yang mendekati siapa ya? 2.500.000. Ya gua dong. Enggak. Jauh. Bohong, jangan jauh. Nomor 9. Nomor 9 ya. Dua lagi. Meja ya. Mengeja. Stabilizer. STABILIZER. Lemot banget sih. Bengong. Yaudah. Yang kedua pasti bisa. Berapa skornya? 53. Nggak 54 deh. Oh, bisa seri dong berarti. Bisa seri ya? Yang terakhir. Oh, udah terakhir. Kurikuler. EKS TRA KULIKER. Bukan. EKS TRA KULIKULER. Oh, tadi kurang ya? Iya. Yes, oke. Ya deh, gak apa-apa. Menang Oke. deh gua. Ada apa Faisal? Yeay. Dapat apa Nggak nih apa-apa. gua? Dapat makasih. Dapat Ya lu selamat. makasih tuh 7 menit udah kebuang nih podcastnya. Ya itu timnya nih. Kaget gue, shock gue. Baru episode berapa udah dibajak Pemanasan. Oke, biar nggak kaku Seru tugasnya. ya. Beneran ini idenya Tila dan kawan-kawan kayaknya sih. Gue nggak ngerti. Oke, tadi gue udah nanya apa aja? Belum nanya apa. Belum. Nama aslinya Mbak Cantik siapa Mbak? Nama aku Satila Adita Yuniar. Syatila Adita Yuniar. Adita Yuniar. Ada hubungannya sama ini? Sama apa? Yuniar. Yuniar. siapa? Nama keluarga Oh, sih. nama keluarga. Kayak orang Padang Oh tuh enggak, tadi bilangnya. maksudnya gue mau ini Sarah bukan? Vira. Ya Enggak ada. ampun. Enggak ada hubungannya. Kok Yuniar nama Enggak, siapa? enggak. Oh ini maksud gue Apa? Vira Yuniar. Vira Yuniar. Enggak Nggak ada. bukan. Enggak ada. Soalnya cakepnya sama. Amin. Iya, amin. Cakep ya. Padahal ditonton bini gue nih. Ngobrolnya lihat sini, jangan lihat sono mulu. Oh gitu. Oh Iya, iya, kan masa gini model ya. kamera kan ngobrolnya Kalau berdua. model kan ngeliatnya posnya kamera gitu. Enggak. Baru nih, ini baru. Iya, jadi bukan nggak ada hubungannya sama Vira Yuniar. Enggak ada. Emang nama keluarga aja. Nama keluarga. Terus dipanggilnya siapa? Tila. 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 Oke, Tila ini kan podcast gue nih benang merahnya adalah tentang cerita perjalanan tamu-tamu gue yang tadinya newbie atau Newbie. belum bisa apa-apa sampai Oke. sekarang menjadi bisa di profesinya. Tapi kalau lo mah bukan sekedar bisa ya, udah profesionalnya kan ya. Emang Iya. udah profesi kan. Emang udah profesi. Nah, profesinya apa nih Tila? Boleh diceritain sedikit. Jadi mulai dari 2018. 2018. Secara tidak sengaja jadi model. Model. Model yang diambil itu pertama dari model make up. Model. Karena kan industri MUA nih, makeup artis itu 2017 ke sini tuh lagi marak-maraknya. Itu nggak bisa kita bohongin kayak garis lurus banget nih sama model karena kan mereka butuh jasa kita Oh juga. iya. Mulailah. Nah, terus semakin kesini semakin belajar banyak pengalamannya juga. Terus akhirnya aku memutuskan buat bikin kelas modeling. Oke, sebelum kita ngobrolnya ceritanya yang agak panjang Oke. ke depan, kita mundur-mundur dulu nih. Jadi lo Mundur, seorang mundur. model nih ya. Ya. Baik. Ya, oke. Baik. Jadi ini apa namanya awal mulanya gimana? Lo dulu pas sekolah apakah atau dari kecil udah gaya-gaya gitu atau gimana? Oh enggak, otodidak dan itu nggak sengaja. Jadi ada temen minta bantuin, boleh nggak kamu jadi model saya, katanya gitu kan. Oh gitu, jadi bukan pas SMA gitu Enggak, atau kuliah? 2018. 2018 tuh udah lulus 2018. kuliah deh ya? Udah lulus kuliah, udah Oke, kerja. Udah kerja. Dulunya bankers, kerja di bank. Oh di bank, teller atau CS. OCS? Oh oke, jadi emang sering dandan juga ya? Pastinya di CS Pasti itu ya, kan pastinya. ya? Oh lu CS aslinya. Nah terus
mau nggak bantuin saya. Waktu itu aku nggak mikirin biayanya berapa, dibayar berapa, itu enggak. Yang aku ingat pada saat itu dibayar pakai semangkuk bakso. Sedih banget ya. Jadi model semangkuk bakso gitu. Oke. Nah, terus akhirnya selesai dari situ, oh berarti ini sebenarnya bisa dijadikan profesi ya, pikirku. Kayaknya harus belajar. Ketagihan tuh, resign di bank itu ketagihan. Oh, langsung resign? Emang ada rencana. Oh, emang ada rencana. Terus belum kepikiran mau ngapain lagi nih kegiatannya, ternyata di model makeup itu nyangkutnya. Oh, jadi pas kebetulan emang ada rencana mau resign, terus temen nawarin, lo mau nggak nih gue bayarin bakso? Modelnya apa lagi? Karena kenapa? Modelnya apa? Jadi model apa? Model makeup. Model MUA. Temennya MUA. Oke. Terus gimana? Secara tidak sengaja itu akhirnya orang kan jadi tahu, oh dia model MUA nih gitu kan. Waktu itu juga lagi rame-ramenya juga, otomatis satu kali foto keluar, selanjutnya tuh banyak yang ngehubungin, kamu jadi model makeup mau nggak, fee-nya berapa? Jadi aku seriusin deh. Oh, itu dari berapa kali tuh makeupnya sampai lo benar-benar kayaknya bisa nih gue bertahan nih setelah berapa kali di makeup, atau langsung bertahannya? Oh, maksudnya atau berapa bulan deh mungkin ya? Memutuskan buat konsis gitu ya? Gue usah nyari kerja lagi deh, gue jadi model ini aja deh makeup. Nggak sengaja tuh pernah dalam 1 minggu itu Senin sampai Sabtu itu full 1 hari. Juga ya? Seminggu itu tuh 1 hari 1. Kayaknya ini bisa deh gitu kan kalau dimaksimalin. Iya sih, langsung hari segitu sih langsung pede ya. Sejak ada apa? Kita bilangnya job maraton, sejak ada job maraton itu. Jadi aku kayaknya yaudah deh. Sampai ini nggak pernah sampai capek banget terus pingsan gitu nggak? Pingsan. Dia seminggu di makeup terus? Enggak sih, karena kan kita happy. Model kan cuma duduk aja, paling kita cuma tahu posenya gitu. Ketemu orang juga kan, nggak kayak kerja sih. Waktu seminggu itu yang make upin MUA-nya itu aja atau ganti-ganti? Beda-beda. Oh, beda-beda. Jadi lu benar-benar dikenal sama banyak MUA atau gimana sih? Iya, jadi pertamanya harus ada personal branding. Selama ini kan pasti permanfaatannya itu lewat Instagram, entah itu via DM langsung, aku kemuanya, via agensi, atau dari mulut ke mulut. Pokoknya selama seminggu itu di fullin jadwalnya. Personal branding. Jadi beda-beda muanya. Beda-beda kan ya. Terus personal brandingnya tuh gimana tuh lo? Gimana bikin si MUA percaya, wah nih si Tila nih kalau di make upin sama gue bakal lebih cantik lagi nih. Itu gimana tuh? Lo personal brandingnya gimana? Oke, sama kayak fotografer. Kalau fotografer itu pasti ada portofolio. Nah, kita juga nih ngejual jasa kita itu lewat sosial media ya butuh portofolio. Otomatis nyebarin nih portofolio. Kenalin diri aku, nama aku Tila, asalnya dari Bogor. Karena model perlu tuh data-data kayak tinggi badan berapa, berat badan berapa, jenis kulit gimana. Kalau butuh model boleh info aku ya. Tapi aku percaya nih semakin banyak aku touch up ke mereka, menjangkau mereka, taruh deh 50 orang yang aku jangkau sehari itu. Masa 1 hari itu nggak ada yang nyangkut, bener nggak? Gila lu sampai nge-DM 50 yes, kalau bikin portofolio dulu gitu. Itu biar kita laku, kita harus DM juga dari sampai 50. Lu beneran sampai 50? Beneran, jadi pagi itu aku tulis 20, siang 20, terus aja malam 20. Nyarinya di IG aja tuh, dari hashtag aja tuh? Dari hashtag bisa, mua ke mua bisa, atau kayak ini fun fact ya, seru-seruan ya, Fauzia Hanum, Kak Fauzia Hanum itu kan dia suka bikin kelas make up. Ada suka bikin giveaway-nya nih, atau mua-mua yang daftar nih siapa aja. Itu suka aku liatin tuh yang daftar siapa aja nih. Nanti kalau misalkan berarti kan dia butuh model kan buat belajar sama Kak Hanum. Masuk tuh aku di situ. Aku kenalin diri. Pantesan banyak jadwalnya ya lo yang segitu approaching-nya ke para MUA itu ya. Personal brandingnya 1 tahun pertama itu jangan mikirin dulu fee-nya deh. Ada kan model-model yang, duh saya kalau fee-nya segini saya nggak masuk. Kalau gue kayaknya berapa aja selama masih bisa dijangkau, hajar aja. Yang penting portofolionya naik setahun itu kayak gitu. Pas awal-awal boleh nggak tuh dibocorin selain mangkuk bakso itu? Mangkuk bakso. Ada nggak naik kelasnya tuh ke angka berapa gitu misalnya? Ini ngomongin rate-nya nggak apa-apa ya? Ya, terserah lu. Kalau gue sih ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau lu aja nyaman nggak ngomongin, atau ya rate-nya boleh deh. Oh, kayak rate ya? Dari awal semangkuk bakso sampai terakhir sekarang udah di
450.000 Oh, per 4 jam. Per 4 jam aja deh tuh ya. Tentunya dikasih makan tuh ya. Iya, saya tergantung sih. Oh, tergantung juga. Ayo tolong Mbak MUA dikasih makan dikasih dong. makan. Kurus loh Mbak. Iya loh Mbak. Bohong enggak. Oh sekarang Oke. udah angkanya segitu. Segitu kalau ditanya rate. Oh itu hanya untuk sebagai model MUA. MUA, benar. Kalau model-model lainnya pastinya beda-beda kan. Iya, Tergantung rate-nya gitu gimana ya. job desk-nya. Terus apa namanya nyaman ya ngejalaninnya sebagai MUA itu, sebagai model MUA. Sebagai model MUA ya nyaman lah, makin kesini kan jadi kayak sesuatu itu akan lebih kerasa nyaman, nggak kerasa kerja tuh kalau kitanya happy, kalau kayak hobi yang dibayar mau kayak hobi kan tuh cuma gue seneng kok ketemu orang, ngobrol, foto-foto, akhirnya kan bisa dijadiin profesi. Bahkan sekarang juga di kalangan MUA model udah banyak banget. Apalagi dibikin cantik terus setiap hari ya, siapa yang gak happy ya? Bener, pulang-pulang nggak dikasih apa-apa juga, yang penting gue bawa foto ya nggak sih? Terus ini apa namanya, mundur lagi sedikit deh. Boleh. Waktu lo jadi karyawan bank itu, Iya, jadi CS, iya. ada nggak sih fotografer yang, atau nggak usah fotografer deh, customernya yang datang goda-godain gitu? Oh, pas jadi bankers. Ah. Ya ada lah banyak. Malah menurut gue ya, kalau misalnya dibanding sama dulu nih, setelah jadi model godaan seperti itu lebih banyak. Lebih banyak lagi ya. Lebih banyak lagi. Terus Seru-seru. ini lo gimana buat apa namanya ngejaganya tuh biar nggak cuma digodain aja gitu? Ngejagain apa dulu nih? Iya. Enggak. Pastinya kita kan harus mikirin kalau ada di dunia hiburan, entertain, fotografer kah, makeup artist kah, talent, syuting atau apa, kita harus sadar banget kalau kita tuh ada personal branding. Perlu hati-hati nih apa yang kita posting, apa yang kita share, apa yang kita lakuin juga. Karena kan kita jual jasanya di sosial media. Kalau ada sesuatu yang buruk terjadi ya hancurlah semua personal brandingnya, itu dijaga banget. Jadi benar-benar gue pengen dikenalnya sebagai Tila yang ini gitu Iya, ya. Jadi itu personal semua brandingnya. postingan lo tuh sesuai gitu ya. Benar. Makanya kan kalau model itu mereka ada yang bikin 2 akun. Akun pribadi, and then akun portofolio atau akun profesionalnya. Supaya nggak sangkut paut nih. Cuman kalau aku memilihnya 1 akun sama buat dua-dua, kerja juga pribadi juga. Oh, digabung aja deh tuh ya, cuek-cuek aja deh tuh ya. Cuek-cuek. Karena Cuman yakin isinya nggak akan nggak macam-macam. rusak gitu ya. Iya, cuman agak mendem sih ya, kayak mau. Agak mendem ya. Iya, kalau mau posting galau-galau, aduh nggak bisa. Mau posting nyindir-nyindir nggak bisa gitu. Pokoknya harus hati-hati. Cewek ya, Ada posting nyindir-nyindir ya. Iya. Nggak apa-apa lah, emang cewek begitu sih. Iya benar. Ntar gue dini nih sama cewek nih, enggak. Semua manusia gitu, tapi jangan cewek doang, cowok juga suka gitu kan. Suka gitu kan. Terus ini apa namanya, model MUA udah. Yes. Terus udah banyak belum model-model misalnya kayak lo diajak iklan gitu atau fashion katalog gitu lah. Oh, oke. Buat model katalog, talent, sebenarnya kalau tawaran dan tahu info jobnya tahu. Cuman aku memilih untuk ada di belakang layar itu. Oh, Jadi aku yang cari talent itu, aku yang cari modelnya gitu. kenapa emangnya? Karena gampang menjangkau aja. Misalnya gini, Tila tolong cariin dong, saya butuh yang kriterianya A. Yang tidak selalu ada di aku dong otomatis. Misalnya yang umurnya 18 sampai 25, saya kan udah ujur ya. Jadi saya udah 29. Jadi rasa-rasanya 25-an enggak 18 sampai 25. Misalnya nggak cukup di umurnya. Oh, teman-teman model lain akibat personal branding itu yang aku bangun bertahun-tahun itu, saya jadi tahu, saya jadi kenal sama model. Otomatis aku ada di belakang layar itu, teman-teman ada yang mau jadi model ini enggak? Oh, jadi lu sebagai agensi gitu jatuhnya? Iya, tapi nggak sharing job itu beda sama agensi. Kalau agensi kan dipotong ya, ada biaya administrasinya. Kalau sharing job antar ke model. Tapi aku mengelola itu. Oh, lu nggak dapet apa-apa gitu? Mereka yang lewat aku, ini jadi jauh ya. Mereka yang lewat aku, maksudnya ada yang gini. Kalau kita kirim orang, kirim model, nggak mungkin dong aku mengirim model itu tanpa ada pembekalan apa-apa. Otomatis mereka tuh aku rekrut dulu nih di kelas aku.
di Lu kelas ada modeling. Ada Yes. kelas modeling. Di situ belajar macam-macam, ada attitude-nya sebagai model, personal branding yang tadi itu, cara nentuin fee, macam-macam semuanya kita bahas. Nanti aku rasa dia udah siap, pembekalannya udah disampaikan, baru deh disebar. Kelasnya apa namanya? Muse Academy. Muse Academy itu udah berjalan berapa lama tuh? Dari yang tadinya model cuma dibayar mabuk bakso, gitu, Pak. Jadi model MUA, modelnya para MUA gitu ya. Itu jaraknya berapa lama sampai lo memutuskan, kayaknya gue bisa buat kelas deh? Oke. Kelas Muse Academy itu lahir 4 Juni 2021. Tahun lalu berarti. Tahun lalu, berarti 2 tahun lah ya, 2 tahunan lebih. Itu udah apa maksudnya? Kenapa lo bikin kelas itu? Oke, jadi Muse Academy ini sekolah model atau kelas model make up pertama di Indonesia. Oh, emang udah khususkin kelas Model make up, benar. Karena kalau untuk model catwalk yang jalan runway atau photoshoot atau katalog itu banyak. Kelas modeling lain banyak, tapi tidak luput dari perhatian kalau model make up ini belum ada. Juga. Iya, kelas model makeup ini belum ada, dan ini yang pertama di Muse Academy. Kenapa? Dari pengalaman aku nih, kayaknya saya harus belajar, tapi saya mau belajar dari mana? Pertamanya gitu. Oh, juga sempat berpikir kayak gitu. Iya, itu tuh dari keresahan gue juga gitu kan. Terus? Mau belajar dari mana? Searching deh di Google. Ya dapat apa sih di Google? Nggak sesat semua kan. Maksudnya tuh nggak sesuai gitu kan sama ekspektasi. Buka di YouTube zaman dulu 2018 nggak nemu deh gitu kan. Terus akhirnya memutuskan untuk nanya ke model deh, sesama model. Namanya model kan pasti nggak mungkin bisa berbesar hati buat sharing banyak kan gitu. Akhirnya aku memutuskan 2021 kemarin, ini kayaknya bagus nih kalau untuk dibuat basic modeling, teman-teman tuh jadi ada wadah gitu loh untuk belajar. Dibangunlah itu. Itu sendiri atau sama teman-teman atau gimana? Aku sendiri yang bangun. Kalau memang aku lagi butuh orang untuk bareng-bareng di tim aku, ya hire sesuai dengan tugasnya yang aku butuhin. Jadi awalnya sendiri, ketika semakin banyak yang terlibat lo ngajak temen gitu ya? Iya, tapi itu sebagai tim doang ya, bukan pendirinya tetap aku, mereka bantu jalanin gitu. Keren banget sih. Dari yang awalnya gara-gara mangkuk bakso itu kan ya? Iya, benar. Sampai jadi bisa punya kelas gini ya? Bener. Ini kelas keberapa? Apa disebutnya gelombang atau apa? Batch. Oh, batch. Disebutnya batch. Insya Allah 16 Juli besok itu udah batch ke-6. Wih, jadi setahun kemarin, 2021 berarti kan? 2021. Sampai sekarang tuh udah 5 batch? Udah 5 batch. Lu per periodenya gimana? Periodenya... Per 3 bulan, 2 bulan? Enggak sih, Bebas tapi aja yang gitu jelas ya? 2022 ini udah 2 kali. Oh, udah 2 kali? Udah 2 kali. Sekali satu batch pertama berapa tuh? Orangnya? Iya, orangnya. Aduh, macam-macam sih. Maksudnya jumlahnya beda-beda. Yang pertama kali? Yang pertama kali kayaknya 45 orang. Langsung 45 orang? Banyak banget 45 orang. Jadi sertifikat yang aku tanda tangan tuh sekarang udah 100 berapa gitu. Aku juga sampai lupa namanya, cuman ya. Gila, satu batch 45. Iya. Pastinya kan semakin banyak batch-nya semakin banyak harusnya. Semakin banyak pesaingnya juga. Iya. Oh, pesaingnya juga. Pesaingnya juga. Saingan gue juga. Gue yang lahirin, gue yang bersaingi. Nggak apa-apa. Iya, tapi nggak maksud apa-apa. gue sampai 45, berarti emang orang butuh ya minta diajarin sebagai model makeup ya? Benar. Nemu aja lo pasar gitu ya? ITM-nya ya. Dan yang aku pelajari, yang kita kan ngasih kelas itu ada sesinya, misalnya 8 jam atau 1 hari. Itu kan nggak cuman konsen di model makeup juga, kita ada sharing-sharing, attitude, manners gitu. Jadi kalaupun mereka nggak pakai buat di dunia modeling juga dapat ilmu lain, kan dapat networking juga. Oh iya benar, kayak gitu ya. Jadi satu batch itu mereka kelasnya tuh ini berapa, misalnya berapa seminggu atau sehari doang? Enggak, 1 hari aja. Oh cuma 1 hari? 1 hari aja, tapi aku buat full day, kayak 8 jam. 8 jam itu tuh diajarin yang tadi tuh ya. Biasanya setelah selesai diajarin gitu ada prakteknya? Pas lagi kelasnya, tentunya ada prakteknya. Oh, ada praktek dan gitu suka ya. aku hire ke MUA buat mereka bikin portofolio. Oh, itu langsung deh tuh ya. Langsung. Jadi si model-model itu dapat pembekalan, dapat terus pembekalan. habis selesai langsung ada prakteknya, langsung di make upin. Nggak di hari yang sama, Oh, tapi nggak di hari yang sama. jadi konsennya tuh hari H itu lu belajar deh
Nanti udah dapet pembekalannya, ini aku kasih tiket kamu buat portofolio sama MUA, praktekin deh yang kamu pelajarin gitu. Seru sih, jadi serius gini ya. Dia tertarik kayaknya nih, pengen jadi model juga nih. Jadi langsung dikenalin, dapet relasi gitu ya? Dapet relasi, iya. Berarti mah itu langsung collapse. Kalau emang dianya udah pede juga, udah bisa di make up juga, ya langsung bisa cepet juga ya jadi ini. Iya, bener. Tapi ya itu tadi kan lo sempat bilang nanti bakal jadi saingan gua gitu. Ya benar. Gak masalah, kayak gitu mah rezeki dari mana aja. Bener. Yang penting lo ngebuat orang tuh jadi lebih baik hidupnya, insya Allah sih hidup lo lebih baik lagi. Benar, iya. Gitu. Terus udah 5 atau 6 batch ya berarti sekarang 6 batch, minggu depan batch ke-6. Itu biasanya kelasnya di mana tuh? Kelasnya kita hotel ke hotel. Di hotel udah langsung? Di hotel. Luar biasa. Hotelnya SOP aku harus bintang 4. Ih, keren banget. Lo emang langsung kelasnya tuh langsung menengah ke atas berarti ya? Iya, ngajarnya ITM-nya. Tapi akhirnya maksud aku mau segmentasi nih target market aku buat di kelas Miss Academy ini disesuaikan sama harga dan tempat. Gak mungkin dong kita pengennya tuh tempatnya yang nyaman. Kalian tuh nggak usah mikirin apa-apa, fokus aja di belajarnya gitu. Ini apa namanya? Sebelumnya lu pernah ada pengalaman organisasi atau gimana pas kuliah? Pengalaman organisasi enggak ada. Sampai lu bisa bikin event kayak begini. Gitu ya. Langsung apa namanya? Target pasarnya langsung menengah, hotel harus bintang 4. Itu kan kalau nggak ada pengalaman organisasi. Iya ya. Susah orang bikin kayak gitu. Apa yang bisa bikin lu? Searching sih. Searching itu maksudnya gini, kalau kita punya sesuatu, tujuan apapun itu, aku tuh suka banget scripting. Scripting, aku tulis. Kelasnya mau bikin di mana, itu tuh dirinciin. Mau kayak gimana tuh dirinciin. Setelah di scripting itu, ini dieksekusinya kayak gimana, gitu nggak? Otomatis pertamanya nggak yakin, tapi pakai deh personal branding yang kemarin, jualan kemarin. Aduh, saya nggak bisa iklan, saya nggak bisa bikin flyer. Gue belajar bikin flyer sendiri. Sampai belajar bikin flyer belajar, sendiri. Bener. Kamu kalau posting Instagram, foto doang tuh nggak bisa ada apa-apanya, kecuali ada copywriting. Copywriting gue tulis, gue ketik. Jadi banyak belajar di situ. Itu belajarnya ada mentornya kah atau temen bestie yang lo biasa dia tuh orangnya pengetahuannya lebih banyak atau lo bener-bener cari sendiri di internet? Cari sendiri aja. Cari sendiri aja di internet, gila sih. Iya. Salut sih. Kalau lagi insomnia gitu, kalau lagi malam-malam susah tidur gitu kan, ya udah buka laptop kerjain apa yang kerjain. Akhirnya sampai udah rasa-rasanya udah mateng, bikin deh kelas. Aku cari temen yang aku hire tim aku buka rekrutmen, mau nggak bantuin saya, job desk kamu gini, udah terarah, mereka udah tahu, jadi gue cuma bagi-bagi aja. Gila, leadershipnya lo keren banget. Padahal ya maaf, dulu pas kerja banker kan lo bukan supervisor. Enggak, bukan. Belum sampai tahap itu kan? Belum. Keren sih, bisa loncatnya tuh bener-bener progresnya tuh dari teller atau CS gitu, tawarin bakso, jadi model, terus langsung. Itu yang ditawarin bakso tahun berapa? Ingat? 8 Desember 2018. Masih Karena pertama banget. Jadi 2021 langsung bisa punya kelas. Iya, 2021. Terus berarti target lo ke depan nih si Muse Academy mau diapain nih? Pengennya, rencananya sih ya, terus berjalan terus dengan kuantiti yang lebih besar. Aku selalu bilang ke adminku gitu ya, ke admin atau ke tim aku, pokoknya minimal harus 25 itu paling sedikit. Kalau bisa nih yang bulan-bulan selanjutnya, batch selanjutnya itu minimal 50. Pesertanya tuh minimal 50 targetnya. Kok ini jadi ngomongin target? Saya ambis loh Pak. 50, tapi selama ini udah ada ngelewatin 50? Belum. Oh belum. Jadi masih ditargetin supaya 50 ya. Tapi kalau dari apa namanya lulusan atau alumni kelas lo, gimana progresnya yang lo lihat? Kalau kita jadi pribadi nih, mau disuapin makan seperti apa, kalau kitanya yang nggak ngunyah tuh nggak bakal jadi ilmu. Bener gak sih? Bener gak kata-kata gue? Yang gue pelajarin ya, temen-temen tuh inputnya semua sama. Kita di kelas yang sama, apa yang saya omongin mereka juga sama menerima. Tapi kan output ke mereka beda-beda. Ada yang semangat, ada yang dengan ambisnya si founder ini malah
teler gitu kan. Malah tuh kayak gue nggak sanggup deh gitu kan, ambis banget gitu kan. Ada yang begitu, ada yang semangatnya jadi makin-makin gitu kan, beda-beda responnya. Temen kalau lihat dari temen-temennya ya udah kelihatan nih di kelas, dia kayaknya apa yang gue omongin catat. Jadi di kelas itu nggak boleh ada yang megang handphone, bikin story gitu-gitu ada waktunya, tapi semua kalau udah materi semua fokus. Ada yang catat sampai kayak gue ngapain aja catat gitu kan. Ternyata bener, beberapa lama kemudian aku share jobnya, ada job di sini siapa yang mau gitu kan. Dia coba dieksekusi, aku dapat laporan dari MUA-nya, oh anaknya oke, anaknya gini gitu. Kelihatan. Gitu ya. Jadi sampai lu ada grup WhatsApp-nya juga setelah buat itu kelulusan ya. Bener. Dan ya beda-beda, ada yang setelah disuapin dia mau ngunyah, ada yang nggak mau ngunyah gitu. Gue yang lebih pengen gitu ya. Ya gitu, jadi banyak juga dong yang udah jadi model dibayar gitu. Benar, ya. udah komersial. Terus ini apa namanya, udah ada kantor atau belum? Udah ada kantor, enggak ada kayaknya. Belum untuk saat ini. Belum ada rencana gitu supaya lebih terlihat ya lebih profesional lagi gitu. Belum. Karena kelasnya ya tadi yang aku pengen SOP-nya bintang 4. Iya, pelaksana kelasnya. Mungkin kalau untuk admin masih bisa di rumah atau sewa unit atau apa. Cuman kalau misalkan buat kelas tetap harus di hotel sih biar ada servisnya. Ya, benar. Biayanya kalau sampai harus bikin hotel gitu. Iya, benar-benar. Jangan. Lo-nya sendiri masih ini aktif sebagai model? Buat personal branding ya. Orang kan butuh trust. Oh iya, benar juga ya. Bener gak? Kayak orang jualan asinan tapi dia berhenti nggak makan asinan, kan dia nggak bakal tahu rasanya dia gimana, bener gak sih? Dan orang juga jadi percaya. Kayak dia ngajar kelas modeling tapi dia juga udah nggak aktif model. Model itu mau nggak mau skill loh, kayak foto. Kalau udah pause atau udah berhenti gitu, udah terhenti dong pasti lupa atau bener gak sih? Banyak penyesuaian. Sementara senyum gitu ya. Bener, sementara orang kan tiap waktu tuh terus berkembang. Orang tuh banyak belajar, orang udah belajar kemana kita gitu. Jadi ya udahlah, tetap jalan. Masih aktif gitu ya. Terus lo kan sebagai model lah, terus di hire sama makeup artist. Pernah nggak pas lo lagi di hire tapi mood lo tuh lagi nggak enak banget, lagi bete lah, mungkin lagi ada masalah apa? Lo gimana tuh lo ngatasinnya tuh? Lagi galau iya, gitu kan harus kan makeup artisnya mah pengennya lu gua udah bikin cantik tapi lu nggak senyum, nggak keluar auranya, gimana bisa bagus nih foto nih? Itu lu ngatasinnya gimana tuh? Iya, di model Menes ada kalau misalnya kita lagi bad mood, lagi kesel, atau kan kita ketemu makeup artist itu nggak banyak ketemu makeup artist yang baru dengan berbagai macam karakter. Kita nggak bisa mengharapkan si MUA ini bakalan ramah gitu. Kadang-kadang juga kita dapetin yang macam-macam lah karakternya. Itu harus siap. Di model manners yang aku bawain itu kita bahas. Caranya gimana ya, rilis sebelum kamu sampai. Contoh, aku pernah di make upin di daerah Sudirman. Kondisinya udah kesiangan nih. Kalau kesiangan kan kita udah bad mood ya, udah buru-buru. Itu tuh di kereta, jangan sampai begitu sampai studio aku bad mood. Sepanjang kereta ya udah rilis aja, entah itu nangis, lihat TikTok, seriusan biar balikin mood gitu. Zaman sekarang kan banyak banget ya main game, lihat TikTok, rilis aja gitu sepanjang jalan di kereta. Begitu nginjek studio itu ya udah berubah lagi. Nggak ada masalah. Bintang lo apa? Gemini, padahal Gemini. Pas kan? Pas banget sih. Gue juga kebetulan Gemini. Jadi kita bisa palsu gitu ya. Iya, dua kepribadian. Jadi harus dirilis dulu deh ya sampai itu pun juga lu ajarin pasti di kelas itu kan buat teman-teman ya. Basicnya ya, dasarnya. Cuman kan itu kembali lagi ke kepribadian orang lah. Kalau orangnya yang aku bilang tadi, kalau orangnya nggak ngelakuin ya nggak bisa. Terus apa ada ini nggak pas selama jadi model makeup itu ada pengalaman yang seru nggak? Pengalaman yang seru, ini serunya seru sedih atau seru? Sedih. Sedih pernah apa ya? Aku nggak tahu, lupa nggak tahu apa. Dari jam 12 siang sampai jam 7 malam itu tuh nggak dikasih minum. Serius? Serius, aku mungkin nggak lupa. Modelnya makeup apaan sampai selama 7 jam? Iya, kalau untuk model makeup pengantin kan kita nyesuaikan. Misalnya ada aksesoris yang dipakai, rambutnya diapain, itu kan butuh waktu.
make upnya aja 4 jam. Make upnya 4 jam. Posenya kayak apa nggak catwalk, posenya, bikin videonya dan lain-lainnya kan kalau total ya segitu lah sampai malam. Iya juga sih ya. Iya, itu sedihnya aku tuh kayak biasanya aku prepare nih bawa minum kayak sekarang. Cuman itu tuh bener-bener lagi lupa dan ternyata MUA-nya juga mungkin lupa atau lagi kita lagi fokus ke foto aja. Gitu, ya. Aku tuh sampai sadar pas maghrib kayaknya gue dari siang belum minum deh. Itu sedih banget. Kalau puasa diniatin udah pahala kan ya padahal. Iya lumayan 7 jam nggak minum. 7 jam belum minum. Itu sih paling sedih. Paling baru itu aja sih ya, mudah-mudahan nggak ada lagi yang lebih sedih. Nggak ada. Tapi apa mungkin bisa diinin juga kali, diingetin juga kali Tila. Kemana? Buat para MUA ya. Jadi deal-dealannya tolong ya sediakan minum. Iya kita juga manusia. Tapi enggak sih, profesional aja, harusnya aku yang sediain. Cuman mungkin lagi ya nggak tahu deh, lagi ini kali, lagi lupa. Terus apa lagi, ada pengalaman seru lainnya nggak? Pengalaman serunya nggak ada. Belum capek ya. Paling capek semuanya. Dalam capek. sehari tuh emang cuman bisa 1? Bisa 1, dulu pernah nyobain 2 tapi gempor. Gempor ya. Iya, di make up-nya minimal 4 jam. Iya, minimal 4 jam. Tapi teman-teman ada sih beberapa yang ngambil 2. Ngambil 2 tuh kayak seharian gitu. Mereka dari pagi ketemu malam 2 lokasi. Cuman kalau Tila karena di Bogor susah jangkaunya. Oh, oke. Biasanya makeup artisnya tuh yang emang udah jago atau mereka yang baru-baru belajar sih? Macam-macam. Biasanya kalau H-1 sebelum aku ketemu sama MUA itu aku cek Instagramnya. Oh, ya dilihat kan, dikepoin dulu. Tone make upnya seperti gimana, maksudnya warna make upnya tuh di muka aku nanti bakal gimana. Jadi aku nentuin juga nih posenya pada saat dia ngambil foto kita harus gimana, lokasinya. Sebelum berangkat kita harus tahu nih lokasinya berapa. Jangan sampai dibayar pakai mangkok bakso. Lokasinya jauh di Rangkas Bitungnya kan meninggal ya kan. Itu harus diperhatiin juga. Terus yang bisa dilihat ya gitu, kalau misalkan ternyata make upnya udah newbie ya kalau aku sih tetap terima, jadi belajar juga. Tuh nggak ada patokan harus udah pro, jago, enggak gitu ya. Sama aja. Justru pasarnya kan para makeup artis yang lagi pengen belajar gitu ya, dia kan butuh model gitu ya. Iya, sama aja. Mereka kan butuh muka kita. butuh ya istilahnya kayak kanvas gitu ya. Iya, kanvasnya. Kanvas buat dilukis. Jadi kayak gitu. Oh iya Tila, kayaknya waktu itu gue juga pertama kali ketemu lo tuh juga lagi lo jadi model kelas makeup si Hanum kan ya? Jadi itu ada project baju pengantin. Oh iya, waktu itu pakai baju adat ya? Pakai baju adat. Oke. Itu tahun 2021. Oh 2021. Berarti lu udah ada kelasnya apa belum? Maret 2000 belum ada. Oh masih belum ada kelas si music. Itu masih bangun Porto sih. Masih bangun Porto. Waktu di Somerset ya? Oh iya. Ya di Somerset itu. Itu gimana? Kenapa lo waktu itu kayaknya kan lo tuh nyapa gue banget tuh. Gue kan masih kaget juga, gue banyak banget cewek-cewek cakep gitu kan, jadi grogi juga sebenarnya, jujur banget tuh gue. Lagi pada make up semua, didadanin udah cantik-cantik, apalagi make upnya si Hanum gitu kan, cakep banget, pakai baju adat. Terus lo tuh ramah gitu sama gue, negor, nyapa, selalu ngajak bercanda. Emang harus begitu atau gimana? Make a networking. Jadi kalau kerja di dunia model, yang aku rasain ya, kalau dikerja di dunia model itu networking itu penting banget. Orang tuh berpikirnya kalau udah jadi model profesional atau model senior kayak, saya udah profesional, saya nggak butuh masukan yang lain-lain gitu. Padahal sadar gak sadar networking kita itu butuh banget. Karena kita tuh nggak pernah tahu nih rezeki kita, job kita tuh didatangkan dari siapa. Bener gak sih? Coba bayangin waktu lagi di Somerset yang project pertama itu kita nggak kenalan atau kita nggak touch up, kan mungkin kita nggak mungkin podcast gini kan? Ngobrol kayak gini ya? Bener banget. Menurut aku networking itu penting banget. Jangan sampai kita nggak humble, cuman kaku, diem doang, nggak ngomong nggak apa, itu salah banget. Setiap ketemu orang itu adalah kesempatan buat networking baru. Ini rahasia lo ya, jadi supaya Minus bisa sampai batch-nya sampai 6 dalam waktu. Bener. Sesingkat itu. Mulut ke mulut juga. Tapi harus berhati-hati sih, maksudnya gue salah langkah sedikit aja kan gue jadi poin di mereka nih, center di mereka. Bener gak sih? Kalau gue ya salah langkah kemana pasti nyebarnya akan lebih cepat. Tuh hati-hati juga.
Oh iya, sama kan lu ya ramah gitu ke gua waktu itu. Nah, ada nggak sih fotografer lainnya gara-gara lu terlalu ramah? Ramah bisa Nah, artikan. jadi dimodusin tuh. Gimana tuh? Coba. Oh ini kayaknya ini persoalan modeling dari zaman baheula ya, dari zaman dulu. Pernah ada. Itu gimana? Sampai ada yang apa? Kita photoshoot bareng yuk. Oh ya, aku kan mikirnya open minded aja, ngobrol, mungkin mau sharing, mau apa. Oke, boleh gitu. Tapi dia minta di puncak. Oh, timnya siapa aja? Kata aku gitu. Timnya apa sih? Kayaknya kita berdua aja deh. Aduh. Itu kalau di dia model harus hati-hati sih, harus hati-hati. Cuman bukan seujon juga. Kalau kita udah punya feeling nggak enak, udah jangan. Tolak gitu. aja, Tolak aja, gitu ya. mendingan profesional aja. Terus ada pengalaman seru lainnya sama fotografer tuh? Misalnya justru fotografernya, kalau tadi kan yang agak jaga jarak tuh Lord, tapi dia tuh justru ngebuat karir lo makin oke. Yang makin oke. Selain, oh ini kok senyum-senyum ya saya. Kalau misalnya semakin oke, sama-sama mendukung lah MUA, fotografer, modelnya, itu tuh semua kita berkesinambungan. Jadi menurut aku sama-sama maju sih semuanya, bareng-bareng. Ada pengalaman lain nggak sama fotografer nih setelah lo bikin Muse Academy? Apakah jadi lebih banyak gitu fotografer ngedeketin lo? Yang ngehubungin iya, karena kan pasti butuh dokumentasi, gue juga butuh vendor. Iya, mereka kayaknya sadar akan hal itu. Cuman salahnya, aku ini kan Gemini, nggak enakan sama orang. Beneran, gue nggak enakan sama orang gitu. Jadi ya, sementara kalau kerjaan kayak buat di Muse Academy itu kan profesional, ya sulit ngebedainnya itu aja. Tapi pada seru-seru sih. Pada seru-seru ya. Dan ya hasil fotonya juga pasti ya jadi portofolio kita. Nah itu tuh subjektifnya sama kerjaan kah, networking kah, nah itu sulit juga, itu doang sih tantangan gue. Selanjutnya. Gitu ya. Lo nggak pengen ini, lo sendiri belajar foto gitu? Enggak modalnya gede. Modalnya gede. Modalnya gede. Beneran? Iya bener ya? Iya sih emang gede. Modalnya lebih murah gede. Lo bayar aja fotografer suruh fotoin ya. Iya, Simple ya, lo lebih fokus simple. di bisnisnya gitu ya. Benar. Oke, kalau ini tuh dari lo kan udah ada kelas, lo ada nggak sih pernah coba supaya kelasnya tuh makin oke, lo ngedeketin ya senior model gitu? Pansos, Bukan panjat pansos, sosial. bukan, maksud gua adalah ya lo proses belajar aja. Proses jadi belajarnya. pengen kayak siapa sih, gue nama model nggak terlalu apal, cuman ya misalnya ada model senior. Siva Duhlun. Bukan, model yang udah senior banget, yang udah usia 40-50 gitu kan. Nah, lo pernah nggak ngedeketin mereka, apa namanya, tukar pikiran lah, misalnya gimana sih Kak bisa bertahan menjadi seorang model sampai seumur sekian, kayak Sophia Lacuba. Dia kan umurnya udah ya bisa dibilang udah lumayan tua gitu kan, tapi masih cantik kayak gitu kan. Pernah nggak lo tukar pikiran kayak gitu? Berpikiran iya, sharing mungkin iya, bisa jadi kolaps. Nah ya, hanya gitu. Hanya aja saya menyadari ini pasti perlu banyak belajar. Orang berhitung 1 sampai 10 aja nggak langsung 1, 9, nggak langsung kan 1, 2, 3. Aku tuh sadar kalau di kelas aku ini masih proses belajar di awal. Minimal orang kenal dulu, minimal orang tahu, ambil manfaatnya. Kalau mereka sudah dapat manfaatnya, tanpa gue suruh gembar-gembor, tolong sharing, tolong ini, enggak, mereka bakal cerita sendiri. Secara tidak langsung mereka jadi sales kita. Bener nggak? Tapi itu belum, nanti kalau misalkan suatu saat udah berjalan berapa tahun, gue rasa udah butuh, ya pasti aku juga cari networkingnya dulu. Berapa tahun lah? Yang udah kelamaan ya. Iya. Masih belajar, tapi udah kepikiran. Iya, ya bagus sih kalau menurut gue ya, kalau lo coba ngedeketin, karena ya lo lumayan gercep juga orangnya. Baru sebentar tiba-tiba udah punya 6 batch. Iya bener-bener. Coba deketin para senior tuh. Iya boleh. Kalau misalnya itu kan yang jadi model tuh rata-rata usia berapa? Aku ngambil 12 tahun minimal. Syarat pendaftarannya sampai 37 tahun. Selama ini pesertanya paling muda? Paling muda 14. Oh, udah ada anak SMP dong berarti ya? SMP ya? 14 ya? Iya, 14 tahun. Di antar orang tua tuh? Di antar orang tua. Kebetulan yang daftarnya orang tuanya. Terus orang itu tua, tapi belum mulai ya. Jadi si anak ini tuh insya Allah di batch yang besok. Oh, di selanjutnya. Selanjutnya. Itu orang tuanya udah ngelihat dari peserta lainnya atau temen atau apa?
lagi-lagi aku yang personal branding, aku sebarin, terus tiba-tiba ada yang hubungin, saya ini mau jadi daftar orang apa? random aja gitu ya? Iya, macam-macam. Dari Instagram lo tertarik, ditawarin deh anaknya nih, Iya. "Yo, kamu ikut kelas model MUA." Data gitu leads-nya ya. gitu macam-macam, dari mana gitu ya. sumbernya. Jangkauannya udah jauh juga. Ya itulah, nggak tidur, bengong. Gue tuh kalau belum ada yang daftar 1 hari 1 aja itu stres gitu kayak nggak bisa ini, pokoknya target gue 1 hari 1 kata tim aku ini udah oke loh kak, belum bisa, belum maksimal, terus digenjot Emang gitu. pekerja keras banget ya, tuh ya. Sampai nggak bisa tidur kalau belum ada yang daftar. Iya. Gitu. Ada ini nggak triknya kira-kira yang biasanya lo lakukan ketika nggak ada yang daftar? Kayaknya gue harus buat story atau reels apa deh biar orang lebih tertarik. Pernah nggak yang kayaknya ini tuh works deh, ini bakal berhasil, ada nggak? Gue mau nyontek soalnya. Kita kan ada Instagram ads buat Instagram iklan, itu menurut aku berpengaruh juga. Oke, dari ads ya. Terus yang kedua itu opsinya yang tadi aku bilang personal branding. Mua ke mua, kalau kita sharing ke mua, terus semuanya juga angkat News Academy, jangkauannya pasti lebih luas. Terus para alumni itu kan pada ngasih testimonial. Kita kan jual jasa nih. Orang itu kalau jual jasa tuh apa sih yang dilihat waktu mau beli? Yaitu testimonial dari orang sebelumnya. Beli ya. Benar. Terus beranggapanlah kalau Instagram kita itu adalah warung, tempat kita jualan. Gimana sih orang bisa beli? Gimana sih orang tertarik nih buat berkunjung itu? Ya di Instagram itu. Jadi bagusin di Instagram kalian, portofolionya yang menarik, bio Instagram yang oke, share yang seru-seru. Orang tuh ngerasa ada manfaatnya gitu loh. Ngelihat Instagram kita itu juga berguna sih pas lagi jualan. Kayak gitu ya. Ya juga sih, jadi emang mesti aktif di sosial medianya juga ya, karena itu warungnya tuh ya. Warungnya dan konsisten. Itu yang susah tuh, konsisten tuh. Ini mudah-mudahan podcast gua konsisten ya. Jangan gitu dong. Ya iya, tapi memang ya podcast ini juga gue bikin bener kayak bikin gue tuh supaya konsisten lah. Jadi studio ini gue buat gitu kan, mau nggak mau kan gue keluar rumah studio nih, masa nggak ada kegiatannya, terus udah bikin podcast. Wah, kemarin udah tayang, yang nonton udah banyak, masa sih gue nggak ngundang lagi gitu. Jadi mungkin News Academy juga boleh tuh bikin konten podcast gini, lu ngobrol sama konten kreator sama model-model ya. Iya, sama model-model. Nanti kan kalau butuh jasa kameramen, butuh jasa editor kan ada kita. Tetep ya, prospek. Jualan. Tetep ya, cuan. Ujung-ujungnya gue di prospek. Karena kan ya emang harus dilakukan. Iya, benar, gitu benar. Ada ininya juga nggak di kelas tersebut, ada kelas sosial medianya nggak? Sosial media, kalau misalnya materinya ini kan masih basic, namanya aja basic modeling class. Kita ngasih materi dari sisi modelnya. Posenya, pose, gesture, and catwalk kita ngomongnya. Gesture itu gerakannya, tingkah laku si model. Model boleh sih duduk kayak gimana aja, tapi kan namanya model pasti harus sesuai gesturnya. Itu aja. Cuman kalau misalkan untuk buat sosial media, buat konten kreator itu lebih ke MUA-nya. Jadi kita yang gaya, lu yang nge-shoot, ya. Kayak gitu. Jadi sementara ini si materinya itu sampai di situ. Masih basic ya. Mudah-mudahan bisa. Rencana ke depan pastinya bakal lebih advance lagi. Iya, benar. Ya. Oke, Nitila nih, gue penasaran nih. Boleh. Coba apa-apa. nantang lo nih. Beneran nggak sih lo model jago nih gantian lo? Astagfirullah. Coba kan. Gue nggak enak. Apa namanya, sebagai host di sebuah podcast tuh masih newbie sebenarnya sih. Oh, ini newbie. Gue masih newbie lah gue sebagai host. Baru 2 bulan kali gue jalanin ini. Coba kira-kira gue duduknya kayak gimana tuh biar lebih terlihat keren nih walaupun gue udah bawa bapak. Gini udah keren belum sih? Menurut lo gimana gue duduk? Oke, pertama harus dilihat dulu nih lawan bicaranya siapa. Oke. Kalau lawan bicaranya lebih muda, anak gaul, boleh lah kayak gini nyantai. Boleh gini nyantai gitu. Nyantai. Kalau misalnya ternyata tamu podcastnya ada yang lebih senior atau mungkin umurnya jauh lebih tua, ya lebih sopan. Gitu aja sih dibedain. Kaki naik mulu dari kemarin gue setiap tag podcast. Oh jadi gini nggak ngobrolnya ya? Iya boleh. Oh iya juga sih, baru bener tuh gue. Bener. Nah terus kemiringan duduk nih, duduk kayak gini.
Dengan Miring. agak sedikit miring itu lo menunjukkan lo itu antusias dengan pembicaranya. Oh, ada bahasa kayak gitu juga Ada ya? bahasa kayak gitu ya. Kalau orang ini sadar gak sadar tersirat dan tidak tersurat ya. Oh, jadi kalau ngomong kayak gini gue lagi ngomong gitu ya? Ya nggak kelihatan Pak. Oh iya? Gitu. Oh. Mungkin kita suka nggak sadar kalau misalkan ngobrol tuh sambil begini, sambil gimana. Padahal sebenarnya asik aja. Cuman kalau misalkan kita lagi ngomong kayak gini tuh bisa mengisyaratkan kalau sebenarnya udah malas, sebenarnya udah capek. Oke. Kayak gitu-gitu gesturnya aja. Oh, beneran nih guys, Bener ya? tuh kelasnya Ilmu tuh. ya? Ilmu banget nih, jadi bener juga sih, untung belum ada senior ya kesini nih. Dari Bener, kemarin bener, gue bener. angkat kaki gitu-gitu, oh iya harus gini ya. Kayak rumah ya, kayak rumah Iya, sendiri. emang di rumah soalnya. Emang rumah. Sombong. Terusnya rencana ke depan Miss Academy, apalagi nih? Ada nggak? Goals yang barunya. Iya. Selain tadi kuantitinya Selain yang tadi itu. kuantitinya, mimpi-mimpi halunya lah. BPP halu. Enggak, ini enggak halu ini. Wes, Ini udah scripting. Oh, udah scripting. Jadi kita mau expand buat talent shooting. Talent shooting. Ini kan khusus di model make up. Oh iya, lo masih model Make up aja. benar. Nanti akan dibuat basic to the pro-nya. Fokusnya mereka siap buat syuting. Itu buat talent, buat iklan. Kadang-kadang ada yang sekarang kan suka iklan TikTok, Oh, YouTube. iya ya, Kayak lo bener nonton banget. YouTube kan suka ada iklannya. Nah, itu banyak permintaan-permintaan teman-teman klien, tolong cariin yang bla 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 bla. Otomatis itu kayaknya bakal jadi dikembanginnya di situ. Ih, oke, keren banget nih. Mudah-mudahan lancar nih ya Amin, semuanya. amin, amin, amin. Makin gede Miss Akademinya, lu nya juga Makin gede. Bukan makin gede. Lu nya makin cantik sampai usia Amin. nanti tua gitu ya, kayak Bener, Sophia bener, Lacuba tuh bisa amin. cakep banget ya sih gitu. Oke deh, setelah apa namanya, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Ini kan yang nonton di sini juga Banyak, 2000 anak-anak orang. PKL ya. Iya, iya, iya. Anak-anak PKL yang masih muda-muda, lu ada kasih tips buat mereka supaya mereka tuh bisa ya minimal Iya, kayak iya. lo lah bisa Iya, sampai iya, yang tadinya seorang yang kerja digaji bulanan, tapi lo sampai Benar-benar. benar-benar pede tuh keluar dari kerja gaji bulanan, lo coba ngerintis usaha. Ada nggak sih tips buat mereka nih? Tipsnya. Buat gue juga sih. Oh, sama juga ya. Pokoknya kemanapun kalian pergi, ketemu sama siapa, jangan pernah capek buat bangun networking. Bangun networkingnya tapi jangan bukan artinya ngobrol, caper atau sharing atau apa, enggak. Bangun gestur yang bagus, tegur, sapa. Kalau di kelas aku kita menyebutnya SPPT. Sapa, permisi, tolong, maaf, gitu-gitu. Sapa, tolong, permisi, terima kasih, maaf. Nah, itu sedikit dasar banget kan sebenarnya, tapi kita lupa. Kalau misalkan kita telat, kita bilang maaf. Kalau kita butuh sesuatu, kita bilang tolong. Nah, itu hal-hal simpel yang sebenarnya tuh ngebangun diri kalian juga. Jangan pernah capek buat bangun networking. Kita nggak pernah tahu rezeki kita dari siapa. Ini sama ini dari siapa rezekinya, dari siapa kan nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi jangan capek-capek buat bangun networking. Senyum, ramah, happy. Jadi kalian tuh kalau ketemu sama orang positif gitu loh, energinya tuh udah, oh nih anak positif ya, nih anak senyum. Jadi kalian juga bawa pengaruh yang baik gitu. Oke, mantep banget Tila tipsnya. Itu berguna banget sih buat gue. Gue juga lagi berproses jadi lebih baik lagi. Makanya gue ngundang teman-teman ke sini. Sebenarnya selain buat proses belajar anak-anak PKL gue nya juga belajar juga. Belajar dari situ. Iya, sekalian nyelam sambil minum air Fanta. Bener-bener. Oke, Tila, kita ngobrol nih udah hampir sejam kayaknya ya. Gitu. Perut juga udah lapar kan. Sekarang udah jam 1 siang nih belum makan. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi yang lebih ada temanya lagi ya. Karena ini kan masih basic ya, kayak kelas basic nih. Masih obrolan basic tentang perjalanan lo dari yang bengkir dibayar apa tadi mangkok bakso sampai bisa 12.000 lagi. 12.000 lagi, masih hafal lagi. Jangan-jangan nama abang bakso lo tahu lagi. Tahu, jadi di rumah gue tuh ada namanya bakso reok, itu tuh terkenal gitu ya. Terus sampai sekarang tuh kalau makan bakso itu aduh katanya inget banget. Beneran ya Allah. Dan sekarang dari semangkok bakso itu gue bisa ngasih gaji ke orang yang lebih dari itu, jadi rasa-rasanya udah puas banget. Kasih applause dong guys. Oke deh, kalau gitu teman-teman, Tila makasih banyak ya Sama-sama. udah datang di sini. Maksudnya tadi gini. Gini. Oke Tila, makasih udah datang ke podcast Nubi Sabi. Sharing-sharingnya tadi oke banget. Dan teman-teman, makasih udah nonton. Saya Faisal Salatif. Saya Tila. Ciao.